people, planet, and prosperity. We must work together. Producers, consumers, researchers, as well as innovators. Let this exhibition, let IPORISE 2025 be remembered not only as a showcase of scientific excellence, but also as a turning point where ideas were transformed into actions that shape a fairer, greener future for all. On behalf of the Council of Palm Oil Producing Countries, I reaffirm our commitment to uplift smallholders, to promote sustainable production, and to ensure that palm oil's got a rightful place as a cornerstone of the global green economy. I look forward to the discussions today and collaborations that will emerge from this conference, as well as working together with all of you to create a meaningful impact beyond this wall. Congratulations again to the organizers for this esteemed event. Thank you, and I wish you all a very productive and inspiring IPORISE 2025. Have a good day. Thank you, Madam President. Please be seated. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sambutan kunci yang beliau akan disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Leonardo A.A. Teguh Sambodo, dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Laksana Trihandoko, Kepala BRIN yang diwakili oleh Dr. Budi Astuti Ontowiryo, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Yang saya hormati Bapak Agus Eko Nugroho, Dr. Agus Eko Nugroho, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai Ketua Panitia. Selamat Bapak atas terselenggaranya IPORISE. Yang saya hormati Ibu Izana Saleh, Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Processing Countries. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan kementerian lembaga atau yang mewakili para direktur utama BUMN dan Bapak Ibu dari perusahaan swasta atau yang mewakili rekan-rekan peneliti dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Perkenankan saya atas nama Bapak Menteri PPN, Bapak Rahmat Mahmudi, menyampaikan salam dan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya akan membacakan naskah keynote speech yang sudah disiapkan yang sedianya akan disampaikan oleh beliau. Pertama-tama tentu saja kami mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya The Second Indonesia Palm Oil Research and Innovation Conference and Expo IPORISE 2025. Pada kesempatan yang penuh rasa syukur ini, saya juga menghormati dan merasa sangat senang karena dalam forum yang penting ini terdapat satu wadah yang mencoba untuk memperkuat kolaborasi riset, inovasi, dan penguatan sinergi bersama industri untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui kelapa sawit. Kegiatan ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk mengembangkan industri kelapa sawit secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam semangat riset, inovasi, dan kolaborasi, kita berharap sawit tidak hanya menopang untuk menjadi sumber devisa, tapi juga menjadi motor transformasi yang berkelanjutan dan inklusif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 hingga 2045, kelapa sawit telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas strategis utama.
Upaya hilirisasi kelapa sawit didorong melalui 4 tahap, yaitu melalui penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan dalam negeri, penguatan daya saing industri menuju ekspansi global, dan pencapaian net ekspor. Tahun 2025 sampai 2029 yang merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPN akan dilaksanakan melalui strategi pengembangan penguatan dari sisi hulu yang mencakup peningkatan produksi dan produktivitas serta penyelesaian legalitas lahan, kemudian penguatan ekosistem industrialisasi melalui pembiayaan yang inklusif, riset dan inovasi, perluasan dari penerapan sertifikasi, ketelusuran, serta penguatan kapasitas kelembagaan kelapa sawit. Dan pada tahap hilirisasi industri sawit akan dilaksanakan melalui diversifikasi produk turunan kelapa sawit, termasuk dengan dukungan riset dan teknologi. Selaras dengan RPJPN, maka rencana pembangunan dalam jangka menengah 5 tahun ke depan akan melaksanakan ini untuk bisa mendorong kelapa sawit bisa berkontribusi kepada trisula pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi menuju 98%, pengentasan kemiskinan ekstrim menuju 0%, dan peningkatan kualitas SDM unggul yang memang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi kelapa sawit. Keberhasilan dari pelaksanaan berbagai strategi dan pencapaian target-target sampai tahun 2029 tidak saja tergantung pada potensi yang kita miliki, tapi juga kepada upaya kita untuk mendorong perbaikan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan dari industri kelapa sawit di Indonesia. Sebagai contoh Bapak Ibu, produktivitas sawit rakyat yang masih rendah saat ini tentu membutuhkan tidak saja dari perbaikan bibit, tapi juga untuk mengarahkan perbaikan dari segi pola budidaya yang mungkin lebih mengarah kepada yang berketahanan iklim. Sehingga ke depan mungkin ini menjadi satu area untuk riset dan inovasi bagaimana kita bisa mengejar produktivitas tinggi, memampukan masyarakat mengakses benih-benih yang unggul, pada saat yang sama memampukan juga proses dari budidaya, pola budidayanya ini semakin baik. Dan ke depan dengan permintaan, dengan pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, terutama di belahan Asia, maka terdapat peningkatan kebutuhan akan produk-produk, terutama untuk consumer good, yang akan digunakan dalam keseharian. Dan oleh karena itu, industri oleokimia yang berbasis kelapa sawit ini perlu menjadi hal yang relevan untuk didorong, termasuk juga melalui dorongan risetnya. Pada saat yang sama, teknologi CPO di Indonesia ini mengalami stagnan dan sebagian dari patennya didominasi oleh negara lain. Sehingga pada saat kita berbicara bagaimana Indonesia akan mencapai swasembada energi, salah satu bagian yang juga didorong adalah semakin banyaknya inovasi yang kemudian mulai dapat dihilirisasi, tidak saja terbatas kepada B20. Proses produksi yang beremisi tinggi dari proses produksi kelapa sawit maupun dari pengolahannya juga menjadi fokus riset yang mungkin perlu kemudian kita dalami dan dalam rangka untuk memastikan bahwa ketelusuran dari kelapa sawit dan misi kita untuk membangun industri kelapa sawit yang seimbang dengan misi penjagaan lingkungan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga masih banyak potensi yang dimanfaatkan dari riset sawit, baik yang itu berbasis biomasa, tandan kosong maupun POMI, guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan fokus riset ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi hulu, ini fokusnya memang pada on-farm adalah peningkatan produktivitas dan keberlanjutan dari sawit. Kalau off-farm, dan ini sesuai dengan tujuan dari acara hari ini, mungkin diversifikasi bisa mengarahkan bagaimana berbagai bagian dari sawit ini menjadi bahan baku biomasa yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan produk bernilai tambah tinggi seperti superkapasitor, kemudian juga pengembangan green diesel, green gasoline, bioaftur seperti yang tadi disampaikan, serta peningkatan teknologi produksi biogas dan limbah cair. Tantangan utama biasanya terkait dengan komersialisasi produk riset dan bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah bisa memastikan komersialisasi ini bisa dijawab oleh industri melalui peminatan, bahkan mungkin melalui pengembangan atau
riset dan inovasi mulai sejak awal atau bersama. Produk-produk biofuel yang sekarang kita sudah mencapai B40 mungkin dapat ditingkatkan, dan mungkin juga biomasanya tidak terbatas kepada berbasis minyak sawit, tapi juga melalui serat buah, cangkang, pelepah yang bisa diolah menjadi bahan bakar bio generasi kedua. Selain itu juga pome atau limbah cair pabrik kelapa sawit merupakan salah satu bagian yang baik untuk juga pengembangan biogas. Banyak sekali juga dari pengembangan super kapasitor ini bisa diperdalam, baik itu untuk mengolah tandang kosong untuk menghasilkan grafit, nanoselulose, nanosilika sebagai material utama untuk kinerja super kapasitor yang tinggi. Dan hal-hal ini menjadi satu relevansi bagaimana sawit baik itu di masa lalu, masa kini, dan masa depan ini tetap relevan untuk pembangunan di Indonesia. Hal-hal yang mungkin yang berkaitan dengan apakah sawit memang masih difokuskan kepada pangan, mungkin saat ini sudah mulai bergeser bahwa ke depan kita tidak saja berfokus kepada minyak, tapi juga bagaimana kemudian mendorong minyak ini dimanfaatkan lebih lanjut menjadi sumber bahan baku utama untuk industri oleokimia yang lebih maju. Pada saat yang sama, kita juga melihat peran sawit tidak saja kepada minyaknya, tapi juga kepada limbahnya yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biomasa untuk energi. Dan harapannya ke depan tentu kita dengan sertifikasi yang lebih baik, maka jangkauan pasar akan lebih meluas. Kita perlu bersyukur bahwa pada tanggal 23 September 2025 yang lalu, kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan EU, Uni Eropa, sudah ditandatangani. Dan yang menjadi fokus di sini adalah bahwa sawit sudah tidak dieksklud, tidak dikeluarkan dari bagian kesepakatan ini. Dan ini menjadi salah satu momentum yang perlu dimanfaatkan bagaimana kemudian kita menangani beberapa isu yang mungkin masih perlu dikerjakan, diselesaikan melalui kolaborasi bersama, sehingga sawit Indonesia bisa menambah pasar Eropa secara lebih luas, memasuki pasar yang bernilai tambah tinggi, dan merespon diversifikasi produk yang dibutuhkan. Tentu saja dengan ini riset dan inovasi menjadi salah satu kunci, dan ke depan melihat sawit mungkin memiliki potensi yang cukup besar untuk bioaftur. Ini mungkin menjadi satu aspek juga yang akan diusahakan bagaimana riset secara bertahap bisa memastikan visibility dari sawit untuk menjawab tantangan dan pembangunan rendah karbon ke depan. Harapan kami di Bappenas bahwa hasil dari acara IPORAS pada hari ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana arah kebijakan pembangunan sawit yang berbasis hilirisasi bisa mendukung pencapaian triwulan pembangunan pada 5 tahun ke depan, yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, mengurangi kemiskinan ekstrim, dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk mendukung kesuksesan dari hilirisasi kelapa sawit, termasuk untuk mendukung ketahanan energi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Cindramata. Kami mohon berkenan Bapak Deputi untuk di depan. Ibu Madam Isana Saleh untuk maju ke depan. Ibu Budi Astuti untuk maju ke depan. Bapak Agus Eko Nugroho untuk maju ke depan. Dan mohon berkenan Ibu Umi Mawana untuk menyerahkan 2 cindramata kepada Bapak Deputi dan kepada Madam Isana Saleh. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk penyerahan cindramata kepada Bapak Sugeng Sambodo dari Bappenas.
Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk penyerahan cendramata kepada Madam Isana Sareh. Untuk selanjutnya kami mohon Ibu Delima Hasri, Ketua Umum GPPI, untuk menyerahkan cendramata kepada Bapak Agus Eko Nugroho dan Ibu Putih Astuti. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penyerahan cendramata kepada Ibu Deputi, Ibu Putih Astuti, dan kepada Bapak Agus Eko Nugroho. Ya, untuk berdiri di samping sebelah kanan. Selanjutnya untuk sesi dokumentasi, Dokumentasi. kami mengundang juga para pimpinan pusat riset